Jadi gini, pada saat ya, pada saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys mau tanya boleh? Baru sampai rumah nih. Terus kayak ucapan adalah doa. Terdakwa Reza pip. Amin ya Allah. Amin. Jadi gini, pada saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys. Kok bisa-bisanya ya JPU mengucapkan terdakwa Reza Gladys? Aduh. Ucapan itu adalah doa. Bagaimana itu kalau misal sampai terjadi? Berarti doa dari salah satu JPU itu manjur ya, dikabulkan ya. 3 saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan Nikita Mirzani pada hari ini benar-benar seru guys. Dan gue nggak kepikiran ya timnya Nikita Mirzani bisa mendatangkan orang-orang yang ini nggak kaleng-kaleng loh, saksi ahlinya loh, profesor, doktor, dan memiliki segudang pengalaman di bidang hukum, perdata maupun pidana. Dan ini merupakan sebuah poin yang telak menurut saya, dan ini merupakan saksi yang sangat-sangat akan meringankan daripada dakwaan terhadap Nikita Mirzani. Nah, kita perlu mau kupas sedikit aja ya, dan karena ini persidangan kali ini membuat cara berpikir gue, logika gue itu jalan gitu loh. Yang pertama itu ya, mengenai bahwa kasus morat-maritnya ini kan berasal dari sebuah produk skincare. Nah, produk skincare ini berasal dari sebuah perusahaan atau perseroan terbatas kan, badan hukum, suatu company, suatu perusahaan. Artinya bahwa harusnya yang menuntut itu adalah perusahaan yang diwakili oleh seorang direksi tentunya, bukan secara pribadi, di mana DRG yang mendakwa si Nikita Mirzani. Jadi artinya ini sudah salah dulu dari awal. Ini kan asumsi gue ya, pendapat gue ya. Disclaimer dulu gitu, karena gue bukan orang hukum, tapi ini pendapat gue. Terus yang kemudian yang kedua, bahwa sebelum uang itu bergeser, ada sebuah kesepakatan dulu antara DRG dengan Nikita, dan di tengah-tengahnya ada Simail, gitu kan? Artinya bahwa kesepakatan itu adalah terjadi ketika orang itu memiliki free will, memiliki kesadaran penuh. Artinya DRG pada waktu itu memiliki kesadaran penuh, gitu loh. Kesadaran penuh. Kenapa? Karena di teks itu dia mengatakan bahwa tolong diingetin lagi tahun depan. Artinya itu kan kayak, well, itu kan seperti kontrak berjalan. Kontraknya habis setahun. Secara tidak langsung dia akan ngomong bahwa kontraknya setahun, nanti tahun depan tolong ingetin lagi. Dan itu merupakan, menurut saya bukan sebuah pemerasan, tapi adalah sebuah negosiasi, kesepakatan bisnis gitu loh. Sehingga dakwaan pemerasan itu tidak terpenuhi gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, bahwa ketika itu hasil uang itu adalah hasil kesepakatan, artinya bahwa hasil itu bukan hasil sebuah kejahatan. Nikita tidak memiliki asumsi bahwa itu adalah uang haram atau uang kejahatan. Ketika asumsi itu terjadi dalam pikiran Nikita bahwa itu adalah hasil kerjanya dia, hasil sebuah kontrak, hasil sebuah kesepakatan, dan tentunya uang yang bergeser itu adalah hak sepenuhnya Nikita. Mau ditransfer kemana, itu terserah Nikita. Dan tentunya itu tidak menyamarkan uang tersebut.
artinya masih dalam naungan atau kekuasaan daripada Nikita. Artinya tidak disamarkan. Sehingga saksi ahli mengatakan bahwa dakwaan TPPU itu tidak terpenuhi di dalam hari ini. Jadi, hampir seluruh surat dakwaan yang ditujukan kepada Nikita Mirzani itu nol besar. Jadi artinya harusnya persidangan ini ditutup atau disudahi. Karena apa? Menurut asumsi gua bahwa tuntutan dakwaan ini sudah cacat hukum. Tidak memenuhi, semuanya dakwaan itu sudah terpatahkan. Sudah tidak bisa lagi gitu loh. Karena menurut gue ini sudah merupakan sebuah hal yang salah kaprah. Dan sayangnya, sialnya, kasihan banget si Nikita itu kan. 6 bulan ya guys, 6 bulan dia mendekam di dalam penjara. Dan kemudian dia harus berpisah dengan sesuatu hal yang konyol. Jadi persidangan ini bisa ku bilang menurut gua, pendapat gua ya ini komedian ya, lelucon gitu loh, badut-badutan gitu loh. Dan tentunya seru ketika nanti Nikita dibebaskan, tidak merasa bersalah, diketok palu. Wow, ini pasti akan seru. Karena apa? Karena Nikita akan melakukan tuntutan balik, gugatan balik. Dan kalau one prestasi itu dijalankan, wow, itu seru. Kira-kira menurut kalian Nikita bisa dapat berapa ya? Nah itu kan seru kan? Ini suatu babak baru dan ini semakin seru gitu loh. Dan apakah semua tuntutan one prestasi yang 114 miliar itu akan dipenuhi? Ya kita lihat aja nanti ya, dan kita akan bahas di lain waktu. Oke guys, kayak gitu aja. Dan tentunya, aduh selamat nih buat timnya Nikita, selamat nih. Dan thank you banget buat saksi-saksinya yang luar biasa, yang membuat pikiran gue jadi bertambah, knowledge gue jadi bertambah. Dan tentunya tentang semuanya itu. Jadi kita sekarang jadi tahu hidup kita mesti harus berhati-hati, jauhin tentang masalah ya, jangan bersinggungan lah dengan masalah-masalah yang nggak jelas gitu kan. Oke guys, demikian. Tetap semangat dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you. Hei Dora, apa maksud kau posting video ini ya? Tak tahu kau siapa saksi ahli ini? Hah? Tak lulus SD kau? Franz Assisi datang. Saya familiar dengan nama ini dan benar, beliau adalah penulis buku pelajaran bahasa Indonesia yang saya gunakan ketika zaman sekolah. Dan sekarang beliau adalah juga guru besar di Fakultas Sastra UI. Tak sopan kali kau Dora. Mau ngomong apa kau? Mau ngomong apa kau? Guru kita semua itu, kecuali kau. Tak lulus SD kau? Mau ngomong apa kau? Aku lawanmu. Hei Nefos, kirim dulu buzzer-buzzermu itu ya. Ikut kejar paket A. Biar tak bodoh-bodoh kali kalian ku tengok. Gaji buzzer 20.000. Paket data 50.000. Bisa lah ya. Gratis kan kejar paket A. Tapi itu nih Kibul yang suka nunda-nunda ngurusin nih Kibul negara masih urus bank lebih kamu cari. Hei mbak, udah paham nggak tentang hukum? Kamu ini udah tinggal di kampung, tolil lagi. Gini ya, ini bukan permasalahan fans Niki atau gimana ya. Kita melihat nunda-nunda dari kemarin kenapa sih? Ya, karena mereka dari P19 aja mereka itu buat BAP-nya itu 3 kali ganti revisi. Ya, ngerti nggak? Dan kemarin-kemarin itu kan giringan opininya adalah pemerasan TPPU. Tapi untuk sekarang aja itu nggak terbukti. Hei Anda, kamu tahu nggak muka-muka semuanya pembelian skincare itu udah berapa ratus juta yang diraup oleh RG ini. Kami ini cuma minta kepastian hukum ini berjalan dengan lancar apa enggak. Kamu lihat nggak sih setiap sidang hakimnya nunda-nunda terus? Bukti dong, flashdisk dari kemarin putar. Itu udah ahli. Kamu nih mbak, kalau bodoh ya, kalau diam, dengerin. Kita tuh bicara bukan tentang fans, ini tentang hukum Indonesia. Salam, jangan keberatan tete.